Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah pengajian Raudhatul Jannah yang dirahmati Allah, minggu lalu kita bicara tentang 3 macam orang menuntut ilmu. Yang pertama, orang yang menuntut ilmu lillahi ta'ala, ilmunya digunakan untuk bekal menuju ke akhirat, ilmunya digunakan untuk mencari rumah akhirat. Kemudian yang kedua, ada orang menuntut ilmu tapi tujuannya adalah untuk mempermudah hidupnya di dunia. Dan orang yang seperti ini ketika ia sadar, maka ia mudah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi golongan orang yang ketiga, dia menuntut ilmu tapi jiwanya, nafsunya itu dikuasai oleh setan, sehingga ia merasa benar. Ketika ia merasa benar, yang lain salah. Maka ketika ada orang yang mengingatkan, maka ia anggap orang salah kok mengingatkan yang benar. Maka akhirnya dia tidak memperoleh apa-apa kecuali dalam kesesatannya itu. Maka Imam Al-Ghazali kemudian memperingatkan, Iyaka, jauhilah olehmu, atau hati-hatilah pada kelompok orang yang ketiga ini. Kelompok ketiga itu adalah kelompok yang dikuasai oleh setan itu tadi. Oleh karena itu sangat diingatkan oleh Imam Ghazali, jangan sampai kita masuk kepada golongan orang yang ketiga, menuntut ilmu tapi dikuasai oleh setan. Kemudian Imam Ghazali menyampaikan di dalam muqaddimah kitabnya, ini masih muqaddimah ini, fa in qultali, kalau engkau bertanya kepadaku, fama bidayatul hidayati allati dzakaraha sabiqan. Kalau engkau bertanya kepadaku, kata Imam Ghazali, apa itu permulaan hidayah yang disebutkan sebelumnya? Kemarin kan di dalam pembukaan kitab ini atau dalam muqaddimah kitab ini disebut-sebut tentang ada permulaan hidayah, ada akhir hidayah. Maka di akhir dari pembukaan kitab ini beliau menyampaikan, bila engkau bertanya kepadaku tentang apa itu permulaan hidayah yang telah disebutkan sebelumnya, liujarriba bi nafsi al-amarata wa wiraha, untuk menguji jiwaku, apakah jiwaku itu jiwa yang menyuruh kepada keburukan atau jiwa yang menyuruh kepada kebaikan. Apakah di dalamnya ada nafsu amarah, ada di dalamnya ada nafsu yang lainnya selain nafsu amarah, yaitu nafsu lawamah dan nafsu mutmainnah. Apakah ada di dalamnya itu? Maka perlu diuji. Fahal takbaluha au tumatiluha, apakah nafsuku itu mau menerimanya atau menunda-nundanya? Apakah nafsu itu mau menerima permulaan hidayah itu atau menunda-nundanya? Fa'aqulu laka, maka aku katakan kepadamu. Imam Ghazali menyampaikan setelah ada salah satu di antara santrinya berkata seperti itu, pengen mengetahui permulaan hidayah agar dirinya bisa menguji nafsunya. Apakah nafsunya itu nafsu amarah atau nafsu lawamah atau nafsu mutmainnah. Jadi pengen tahu bagaimana permulaan hidayah itu. Lalu dijawab oleh Imam Al-Ghazali, fa'aqulu laka, maka aku katakan padamu, i'lam ayyasailu al-muridu lil khairi, ketahuilah wahai orang yang bertanya, yang menginginkan kepada kebaikan, anna bidayataha ay al-hidayati zahiratut taqwa,
bahwasanya permulaan hidayah itu adalah terlihatnya takwa. Jadi permulaan hidayah yang akan diperoleh oleh seseorang itu secara lahiriah dia seperti orang takwa. Dari sisi pakaiannya seperti pakaian orang takwa. Umpamanya sering pakai kain sarung, sering pakai peci, kan jarang kalau mau pergi ke diskotik pakai kain sarung itu kan jarang terjadi itu. Ya kalau pakai kain sarung ya itu biasanya pergi ke masjid, pergi ke musola, ini pergi ke langgar, pergi ngaji itu pakai kain sarung, pakai peci. Belum pernah saya melihat ada orang pakai pakaian kayak kita ini kemudian terus pergi ke diskotik gitu. Mungkin aneh di sana, ditengok orang aneh. Kecuali kalau almarhum Kiai Jazuli. Nah, kalau Kiai Jazuli ya pergi ke diskotik dia pakai pakaian seperti ini, pakai kain sarung, pakai peci dan kenapa? Karena dia dakwahnya ada di diskotik itu. Bukan dia diskotik itu dia ikut diskotikan bukan, tapi dia berdakwah di situ. Beliau itu adalah hafid Al-Qur'an. Yang kalau misalnya ada hafalan Al-Qur'an itu beliau keliling. Dan rata-rata datang beliau itu tidak ada yang tahu-tahu sudah duduk di situ. Tahu-tahu duduk di kursi. Kalau di kampung saya itu kalau nggak salah itu kena giliran itu hari Jumat Legi. Kalau di Jawa itu ada pasaran Legi, Pon Wage, Kliwon, Legi, Paing, Pon Wage, Kliwon, ada 5 tuh pasarannya tuh. Jadi ada hari 5. Jadi Pon Wage, Kliwon, Legi, Paing ada. Nah pas setiap Jumat Legi itu ada di kampung saya itu. Dan kalau sudah datang itu orang-orang pada bentang tikar kadang-kadang sampai ke bawah-bawah batang ubi untuk menyimak simaan Al-Quran. Beliau itu membaca Al-Quran dengan santri-santrinya itu tanpa membawa Al-Quran. Kita yang membawa Al-Quran dan menyimaknya. Itulah beliau itu. Setelah meninggal baru diketahui dia punya karomah seperti itu. Dia termasuk waliullah yang terkenal dengan Gusmi. Gusmi itu kiai namanya Kiai Hamim Jazuli. Dia orang Jawa Timur. Nah, zahirnya atau lahirnya kelihatannya dia takwa, itulah namanya permulaannya. Wa nihayatu batinatu takwa, dan akhir dari hidayah itu adalah batinnya takwa. Jadi zahirnya kelihatan seperti orang takwa, batinnya juga mengikuti seperti orang takwa. Artinya zahir dan batinnya sama. Bajunya baju untuk ibadah, memang hatinya juga hati untuk ibadah. Maka itulah yang disebut dengan permulaan hidayah itu ada awalnya dan ada akhirnya. Fala akibata ay lagonimata, maka tidak ada akibat baik atau tidak ada keuntungan illa bittaqwa, kecuali dengan takwa. Apapun yang kita lakukan dari perbuatan kita itu tidak ada sama sekali keuntungan, tidak ada sama sekali kebaikan kecuali melakukannya dengan takwa. Semuanya adalah diserahkan kepada Allah. Nanti ada penjelasannya apa itu takwa. Wala huda ay rasyada illa lil muttaqin, dan tidak ada petunjuk, tidak ada bimbingan yang akan diterima oleh seseorang kecuali orang itu termasuk orang yang bertakwa. Jadi yang memperoleh petunjuk dan yang memperoleh bimbingan itu hanya orang-orang yang bertakwa. Takwa itu dalam bahasa gampangnya itu takut. Takwa itu takut. Takut apa? Takut kepada Allah. Takut kepada Allah beda takut kepada macan. Kalau takut kepada macan itu kita lari karena macan sifatnya menerkam. Tapi kalau takut kita kepada Allah malah mendekat. Saya punya
kucing. Kucing itu kalau saya marahi dia takut. Pernah suatu saat dia nerkam sampai luka, akhirnya saya pukul kepalanya pakai sendal. Awal mulanya dia lari, itu lama-lama dekat itu. Saya tidur dia dekati, sudah dekati terus nyium pipi saya dia. Akhirnya saya terbangun, tidur siang terbangun. Itu berarti dia takutnya itu bukan malah menjauh, takutnya mendekat untuk apa? Mengambil hati. Dan bahkan pernah saya mari dengan semarah-marahnya saya pukul pakai sendal karet, saya lempar pakai sendal, dia ketakutan. Akhirnya bersembunyi di garasi mobil. Saya nyari nggak ketemu nyari. Istri saya juga nyari tidak ketemu. Sampai akhirnya waktu subuh itu saya harus ngisi pengajian di Telanai. Jadi dari rumah ke Telanai itu kan jauh itu, kurang lebih sekitar berapa? 8 kilo atau 10 kilo kan. Pakai mobil itu karena subuh-subuh pakai mobil pas hujan-hujan. Kemudian setelah mobil itu keluar, istri nyari kucing itu, di mana tinggalnya dia, kok nggak ada gitu. Sampai akhirnya dia orang rumah itu, istri itu nangis karena kehilangan peliharaannya. Lalu dia berdoa, doanya mudah-mudahan ayah pulang, kucing juga pulang. Itu doanya kayak gitu, dia berdoa. Akhirnya saya pas pulang kurang lebih sekitar hampir jam 8, jam tengah 8 lewat sampai di rumah. Mobil saya masukkan ke garasi mobil, saya keluar dari garasi mobil, dia keluar juga dari garasi mobil. Rupanya dia nyingit di bawah mobil itu. Di bawah mobil itu kan ada gantungan ban serep itu. Mungkin dia nyingit di situ. Karena apa? Karena basah kuyup badannya. Karena subuh itu sedang hujan. Saya juga berpikir kalau dia memang benar-benar takut dengan saya, otomatis pas mobil itu berhenti kurang lebih 3 jam mungkin ya. Karena jam setengah 5, setengah 6, setengah 7, setengah 8. Setengah 8 saya pulang kan. Mestinya turun dari mobil itu dia, kalau seandainya takut lari dari situ kan gitu kan, nggak dikurung. Dia sendiri yang nyingit. Loh, kok balik lagi? Mungkin karena dengar suara saya sedang ceramah, dia tidak mau turun. Ditengok bawahnya, mungkin karena lantainya berbeda, tidak mau turun. Nah, itulah caranya dia mengambil hati. Maka takwa itu takut, bukan lari, tapi malah mendekat untuk mengambil hati supaya kita disenangi. Seperti itu, kayak supaya dia disenangi oleh tuannya. Nah, maka takwa itu secara gampang adalah takut. Takwa itu tidak ada perbuatan yang menghasilkan keuntungan, tidak ada perbuatan yang menghasilkan akibat baik kecuali dilakukan dengan takwa. Wala huda aw rasada illa lil muttaqin, dan tidak ada petunjuk juga tidak ada bimbingan kecuali untuk orang-orang yang bertakwa. Ai al-muttasifina bittaqwa, atau orang-orang yang memiliki sifat takwa. Jadi sifat takwa dia miliki, maka ia akan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa taqwa, apa itu takwa? Wa taqwa ibaratun an imtithali au iktidai amamirillahi ta'ala wa jitnabi nawahihi. Takwa itu apa? Takwa itu adalah ungkapan tentang menjalankan atau mengikuti perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Maka takwa itu gampangnya adalah menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Kalau menjalankan perintah Allah itu semampunya, tapi kalau meninggalkan larangan Allah itu mutlak, tidak ada tawar-tawar. Wah, aku nggak bisa ini untuk meninggalkan larangan Allah yang satu ini, berjudi, aku nggak bisa ini. Itu nggak bisa.
meninggalkan itu tidak ada tawar-menawar. Tapi kalau mengerjakan perintah Allah itu masih bisa tawar-menawar. Oleh karena itu Rasulullah sampaikan, idza amartukum bi syai'in fa'malu mastata'tum. Kalau aku perintahkan untuk melakukan sesuatu, maka lakukan sesuai dengan kemampuan. Di bulan Ramadan kita semua wajib berpuasa. Siapa yang wajib berpuasa itu? Bagi yang mampu berpuasa. Tapi kalau tidak mampu berpuasa, maka pada saat Ramadan itu tidak atau boleh tidak berpuasa. Umpamanya gini, orang yang dalam keadaan sakit, benar-benar sakit, jadi harus dia minum obat supaya sehat, makan. Maka pada saat Ramadan itu boleh dia tidak berpuasa, tapi kemudian diganti di hari-hari yang lain ketika dia sudah sehat. Atau kalau seandainya tidak sehat juga, maka diganti dengan membayar fidyah 1 hari 1 mud. 1 mud itu berapa? Kurang lebih 0,7 kilogram. Berarti 7 mato kurang lebih. Dibulatkan ya kira-kira sekilo lah gitu. Sehari sekilo beras. Ketika kita melakukan perjalanan jauh, misalnya dari Jambi ke Padang, itu boleh kita tidak berpuasa. Tapi boleh kita tidak berpuasanya itu kalau kita sudah berangkat. Tapi kalau masih di rumah itu wajib puasa. Nanti kalau sudah di perjalanan boleh tidak puasa. Karena disebut dengan musafir. Musafir itu adalah orang yang sedang dalam perjalanan. Kalau masih di rumah belum jalan. Tapi kalau sudah keluar dari rumah, itu namanya musafir. Oleh karena itu sama dengan ketika kita pengen melakukan sholat jamak atau sholat qashar, jamak qashar. Karena kita musafir, syaratnya kita sudah keluar dari rumah. Kalau masih di rumah nggak bisa. Walaupun misalnya kita ada di rumah, kemudian di dekat rumah itu ada masjid, udah langsung bawa tas, pergi ke masjid itu, baru kita sholat jamak qashar di masjid itu boleh. Artinya sudah mulai berjalan. Tapi kalau belum berjalan itu belum musafir namanya, maka belum boleh. Maka syaratnya musafir itu adalah dia sudah keluar dari rumah. Dan ketika seseorang musafir itu disunahkan untuk membaca atau untuk sholat safar, usolli sunnatas safari rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Itu sholat safar 2 rakaat. Di mana sholat safarnya? Boleh di rumah, boleh di masjid. Untuk apa sholat safar? Ketika seseorang mau bepergian, mau melakukan sholat safar, insya Allah di perjalanan akan dijaga oleh Allah, akan dilindungi oleh Allah di dalam perjalanan itu. Dan di dalam kitab Al-Ghunyah li Talibi Tariqil Haq Azza wa Jalla Syekh Abdul Qadir Jilani itu mengajarkan kepada kita, seseorang kalau mau pergi seyogyanya melakukan sholat safar. Karena di dalam sholat safar itu nanti Allah akan memberikan perlindungan kepada kita. Betul. Saya ketika menyampaikan melakukan perjalanan dari Jambi ke Jawa Timur, karena sudah 20 tahun gak pulang kampung, maka pada saat itu saya pulang kampung. 20 tahun Pak, dari 95 baru pulang 2015. 20 tahun. Karena baru diberi rezeki oleh Allah bisa pulang itu setelah 20 tahun. Rata-rata kawan yang melalui Lampung sampai di situ biasanya mendapatkan hambatan. Kalau enggak dari preman, dari polisi. Ada saja itu yang ngejar. Kemudian terus ngelilingi mobil kita. Terus dicari kesalahannya. Apakah tutup ventilnya enggak ada, ataukah dongkraknya enggak ada, ataukah segitiga apa itu namanya itu pengaman itu enggak ada. Pokoknya ada saja yang dicari. Apakah spionnya miring dikit, pokoknya ada saja yang dicari. Sehingga kawan yang sama-sama berjalan dari Jambi menuju ke Jawa Timur
itu rata-rata di Lampung itu terkena uang 350.000 karena diminta. Malam itu saya juga dicegat oleh polisi. Tapi yang nyupir bukan saya, yang nyupir ada sopirnya. Anak bujang yang dia pengen jalan gitu saja, bukan sopir diupah, bukan. Cuman makan kita kasih sepuasnya gitu. Jadi pada saat itu, saat di Lampung itu, polisi itu tawaf, ngelilingi mobil. Setelah ngelilingi mobil, baru nengok di dalam. Di dalamnya laki-lakinya cuma 2, saya dengan sopirnya tadi. Selebihnya adalah perempuan semua. Dan anak-anak ada 3 waktu itu. Jadi yang dewasa 4, yang anak-anak ada 3. Jadi satu mobil 7 orang. Kemudian ditanya, mau kemana Pak? Mau ke Jawa Timur Pak? Ini sekeluarga ya? Ya sekeluarga. Bukan travel, ini sekeluarga. Oh ya Pak, silakan, hati-hati di jalan, terima kasih. Enggak diminta apa-apa, malah dipesan hati-hati di jalan. Ini saya yakin kalau enggak lantaran sholat safar tadi, Allah tidak akan berikan kenikmatan seperti itu. Lantaran sholat safar. Kemudian sampai di Banyumas, Jawa Tengah, sopirnya tadi tuh ngantuk. Sopir saya tuh ngantuk. Akhirnya nubur mobil depannya. Jadi penyok mobilnya, mobil Livina, saya masih ingat, mobil Livina, penyok. Itu kalau dibayi ya kurang lebih sekitar 2,5 juta. Karena mobil saya bayi 2,5 juta. Mobil saya rusak, mobil dia penyok. Akhirnya ribut itu sopir dengan sopir. Sopir saya dengan sopir dia itu ribut. Sampai-sampai yang punya mobil Livina itu istrinya gedor-gedor mobil saya tadi. Dan istri saya ketakutan. Padahal istri saya orang Palembang, tapi masih takut ya. Biasa orang Palembang kan berani gitu ya. Ini takut ya. Akhirnya saya dibangunkan oleh istri. Ya itu ibu-ibu itu marah ya. Akhirnya saya keluar. Begitu keluar, saya lihat depan, mobil dia saya lihat, mobil saya lihat. Bukan sekedar melihat Pak, tapi saya sambil membaca ya Latif, ya Latif, ya Latif, minta kepada Allah supaya orang yang marah-marah tadi dilembutkan hatinya. Begitu saya mau ngomong, saya semburkan dulu ya Latif itu kepada dia, cuman dia nggak tahu, pelan-pelan gitu, nggak tahu, bernapas ke arah dia gitu. Apa yang terjadi Pak? Marahnya surut 180 derajat. Yang tadinya marah-marah tadi akhirnya ngajak salaman terus kenalan. Sudah kenalan, ngajak saya untuk mampir ke rumahnya. Sudah lupa dengan kejadian tadi, lupa dengan mobil penyok tadi, mobil dia penyok, mobil saya juga rusak, lupa dia. Akhirnya saya bilang terima kasih Pak, insya Allah lain waktu Allah temukan kita akan mampir ke rumah Bapaknya. Tapi karena saya merasa salah, tetap saya ambil duit dari kantong. 300.000 saya masukkan ke kantong dia. Awal mulanya nolak. Tapi saya bilang ya saya cuma mengucapkan terima kasih Pak. Kita sudah ketemu di sini, saya kasih itu. Andaikan bukan karena sholat safar tadi, saya nggak yakin dia bisa seperti itu. Awal mulanya memang dari sholat safar, kemudian Allah lunakkan hatinya dengan kita membaca ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ya Allah lembutkanlah hatinya dengan asma-Mu ya Latif, ya Latif. Ini dilembutkan oleh Allah. Nggak jadi dia marah-marah seperti itu. Langsung dari marah-marah langsung menjadi akrab gitu. Ya. Ini perlunya sholat safar. Ketika orang mau safar itu tadi sekali lagi boleh jamak sholatnya ketika ia sudah keluar dari rumah. Dan ini semua tidak akan bisa dilakukan kecuali kalau dia itu adalah orang yang bertakwa.
Maka takwa itu adalah menjalankan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larangkan. Menjalankan perintah semampunya, tapi meninggalkan larangan tidak semampunya, tapi mutlak meninggalkan larangan. Tidak boleh pilih-pilih. Meninggalkan kan tidak melakukan apa-apa. Kenapa kok tidak bisa? Tapi kalau melaksanakan perintah itu berarti ada perbuatan. Perbuatan ada kemampuan. Ada orang sanggup puasa, ada orang yang tidak sanggup puasa. Maka ketika dia tidak sanggup puasa, ya jangan puasa. Mengeluarkan zakat syaratnya harus sudah sampai haul dan nisabnya. Kalau zakatnya itu mal, itu ukurannya adalah emas. Berarti 2,5%. Kemudian nisabnya adalah 85 gram. Kalau belum punya duit seukuran 85 gram, maka tidak wajib untuk mengeluarkan zakat mal. Tapi kalau sudah 85 gram harus mengeluarkan zakat mal. 85 gram itu berapa kalau dengan ukuran duit? Kalau sekarang 1 gram itu 2.500.000 lah. 2.490 sekian, jadi 2.500.000. Berapa 2.500.000 kali 85? 200 juta lebih dikit ya. Maka kalau kita sudah punya duit sebanyak itu, baru kita wajib mengeluarkan zakat mal. Tapi kalau kita belum punya duit, masih 150 juta duit kita, belum wajib mengeluarkan zakat mal. Lalu gimana dengan kebun-kebun tanah-tanah itu? Itu belum berbentuk uang, jadi belum bisa dikeluarkan zakatnya. Kecuali kalau dijual, baru mengeluarkan zakatnya. Kalau belum dijual, dari mana mengeluarkan zakatnya? Orang duitnya belum ada kan? Kalau sudah berbentuk duit, baru keluarkan zakatnya. Tapi dengan cara tadi, kalau jumlah keseluruhan yang kita punya kurang lebih sekitar 85 gram. Nah, ini semua adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Maka tidak ada akibat, tidak ada keuntungan apa-apa yang ia lakukan kecuali kalau orang itu bertakwa. Dan takwa itu menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya. Aim manahihi kama fi nuskhatin, atau seluruh larangannya sebagaimana yang tertulis di dalam teks. Wasumya dzalika taqwa, dan itulah yang disebut dengan takwa. Menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, itulah yang disebut dengan takwa. Kenapa kok disebut takwa? Li'annahu yattaqi ayyahfadha sahibahu. Karena menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, itu memelihara untuk menjaga pemiliknya. Maksudnya memelihara untuk menjaga orang yang menjalankan perintah Allah dan orang yang meninggalkan larangan Allah. Orang yang meninggalkan larangan Allah, menjalankan perintah Allah, itu dijaga oleh perbuatannya itu. Maka dikatakan dia adalah orang yang bertakwa. Dikatakan takwa karena perbuatannya itu menjaga dirinya minal mahalikid dunyawiyati wal ukhrawiyati, dari kebinasaan dunia dan kebinasaan akhirat. Jadi perbuatannya menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, itu menjaga dirinya dari kehancuran dunia dan kehancuran akhirat. Fahuma ay al-imtithalu wal ijtinabu kismani, dan keduanya maksudnya adalah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, itu ada dua macam. Waha ana usyiru alaika bijumalin. Maka di sini kata Imam Ghazali, saya akan menunjuki kepadamu secara global, secara umum.
Muhtasiratan ay mujizatan fil ibarati. Saya akan tunjuki kamu secara umum, saya akan tunjuki kamu secara ringkas, saya akan tunjuki kamu dengan ungkapan yang tidak panjang lebar, dengan ungkapan yang ringkas. Min dhahiri ilmi taqwa, berupa dohirnya ilmu takwa atau bagian luar dari ilmu takwa. Fi hadainil qismaini jami'an, di dua bagian ini secara keseluruhan. Maksudnya menjelaskan tentang bagaimana menjalankan perintah Allah dan bagaimana meninggalkan larangan-larangan Allah. Apa itu menjalankan perintah Allah dan apa itu meninggalkan larangan-larangan Allah. Wa huwa adabun fit taati. Menjalankan perintah Allah itu merupakan adab di dalam ketaatan kepada Allah. Orang yang punya adab kepada Allah artinya orang itu menjalankan perintah Allah. Wa adabun fitarkil ma'asi, dan adab di dalam meninggalkan kemaksiatan. Orang menjauhi larangan Allah artinya ia punya adab meninggalkan maksiat kepada Allah. Jadi ada dua ada dua yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, yaitu yang pertama menjalankan perintah Allah, yang kedua meninggalkan larangan Allah. Menjalankan perintah Allah itulah adab ketaatan kepada Allah. Meninggalkan larangan Allah itulah adab meninggalkan maksiat kepada Allah. Tetapi beliau ini kan masih muamalah kepada Allah kan, muamalah kepada Al-Khaliq. Maka beliau menambahkan wa al-haqu ay atba'u qisman tsalitsan. Lalu aku lengketkan. Lahiko yal haqu itu aslinya ngelem. Makna dasarnya itu ngelem. Ngelem itu ya melengketkan. Wa al-haqu ay atba'u, saya akan lengketkan atau saya akan ikutkan. Maksudnya saya akan tambahi gitu. Qisman tsalitsan, satu bagian yang ketiga. Kan tadi bagian yang pertama itu kan meninggal adab ketaatan. Yang kedua adab meninggalkan maksiat. Yang ketiga adab suhbati, adab berteman atau adab bergaul. Maka di sini lengkap, ada muamalatu ma'allah, ada muamalatu ma'al khalqi. Jadi bermuamalah kepada Allah dan bermuamalah kepada makhluk. Dengan begitu liyasira hadzal kitabu jami'an. Ini semua dijadikan agar kitab ini menjadi komplek. Komplek itu maksudnya sempurna, lengkap di dalamnya. Ada muamalah kepada Allah, ada muamalah kepada makhluk supaya lengkap. Ayli jami'il muamalati, maksudnya adalah untuk keseluruhan muamalah, yaitu ma'allahi ta'ala wa ma'al khalqi, muamalah kepada Allah dan muamalah kepada makhluk, yaitu kepada manusia, binatang dan seterusnya. Mughniyan ay anil kutubi allati lam tadhkur ahada hadil aqsami thalathati, sehingga kitab ini menjadi tidak perlu lagi pada kitab-kitab yang lain yang tidak menyebutkan salah satu dari tiga bagian ini. Jadi ada kitab yang menjelaskan panjang lebar tapi tidak ada kaitannya dengan tiga masalah ini. Apa tiga masalah itu? Pertama, adab ketaatan. Yang kedua, adab meninggalkan maksiat. Yang ketiga, adab bersahabat. Adab taat, adab meninggalkan maksiat, dan adab taat. Au anil kutubil masbutati, atau meninggal tidak perlu kepada kitab-kitab yang terbentang luas, artinya penjelasannya panjang lebar tapi tidak mengena. Wallahul musta'an, dan kepada Allah lah kita minta tolong. Ala adail khairati wa tarkil munkarati, untuk melaksanakan kebaikan dan untuk meninggalkan kemungkaran. Ya, ujung-ujungnya adalah kita minta tolong kepada Allah agar Allah menolong kita untuk melakukan kebaikan, agar Allah menolong kita untuk meninggalkan kemungkaran.
tentang muqaddimah kitab ini sudah selesai sampai di situ. Ini baru muqaddimah. Sudah berapa bulan kita belajar ini, baru muqaddimahnya kan. Nah, berikutnya masuk kepada isi. Al-qismul awwalu min qismai ma'ani taqwa fit ta'ati. Bagian yang pertama ini masuk ke bab yang pertama. Dua bagian makna takwa tentang taat. Ini salah satu dari dua bagian. Tadi kan takwa tadi kan ada dua kan, ada tiga tadi kan ditambah oleh penulis ada tiga. Adab taat, adab meninggalkan maksiat, dan adab bersahabat. Yang dibahas adalah bagian yang pertama tentang taat. Iklam, ketahuilah anna awamirullahi ta'ala nau'ani. Ketahuilah bahwa perintah Allah itu ada dua macam. Allah memerintahkan kepada kita itu ada dua macam perintah. Faraidu wa nawafilu. Yang pertama hal-hal yang fardu, yang kedua hal-hal yang sunnah. Artinya yang fardu itu banyak, yang sunnah juga banyak. Yang fardu banyak itu apa? Seperti sholat, puasa, zakat, menunaikan ibadah haji. Itu semuanya adalah fardu. Dan fardu itu nanti ada fardu kifayah, ada fardu ain. Fardu ain itu setiap orang yang melakukan. Fardu kifayah itu kalau sudah ada satu yang melakukan, maka yang lain gugur kewajiban. Perintah Allah ada dua macam. Pertama fardu, yang kedua sunnah. Fal fardu rasul mali. Apa itu fardu atau wajib? Itu apa? Perintah Allah yang berupa wajib itu adalah modal. Rasul mal, modal dagang. Modal. Apa maksudnya modal? Ai asluhu, maksudnya adalah dasarnya. Perintah Allah yang pada kategori wajib atau fardu itu adalah dasar atau pondasinya. Wa huwa aslu tijarah, dan ini seperti modal dagang. Orang berdagang itu kan pakai modal. Ada orang dagang nggak pakai modal? Pasti pakai modal orang dagang itu. Saya dulu pernah dagang itu pakai modal. Modalnya waktu itu Rp3.000. Apa yang saya dagangkan? Yang saya dagangkan kacang tojin. Saya beli setengah kilo kacang tojin karena mampunya segitu cuman. Kalau lebih dari itu nggak mampu untuk beli karena dipakai untuk makan. Kalau saya sudah terbiasa lapar, tapi istri kan nggak terbiasa lapar. Maka saya lebih memikirkan kepada perut istri daripada perut sendiri. Ya, akhirnya waktu saya beli kacang, istri tanya, "Ya, itu untuk apa?" Untuk kita olah jadi kacang tojin, nanti kita titip ke toko-toko. Kita titip ke toko. Jadi kalau setengah kilo itu cukup satu toko. Kita titip ke situ. Mudah-mudahan nanti Allah beri rezeki dari sini. Akhirnya kacang tojin yang kacang biasa harga 6.000 sekilo, saya cuma beli setengah kilo. Saya buat kacang, saya bungkus kecil-kecil, harganya satu itu Rp200 waktu itu. Rp200 saya titip. Sambil saya ngajar ngaji, naik sepeda gayung, ketemu toko saya titip. Besoknya saya tengok habis, maka saya tanya, "Mana kacang kemarin, Bu?" "Udah habis, Pak." "Boleh duitnya saya ambil?" "Begini, Pak, kalau mau ngambil harus masukkan kacang lagi," katanya. "Aduh, Bu, modalnya belum ada, cuman inilah." Akhirnya dikasih lah. Dari modal 2.000 itu tadi saya dapat untung 3.000, jadi 6.000. 6.000 akhirnya saya belikan kacang lagi, dapat sekilo. Jadi dalam waktu kurang lebih 2 hari akhirnya untung. Saya beli kacang tojin lagi sekilo. Sekilo dapat untung lagi sekilo. Akhirnya lama-kelamaan kurang lebih sekitar 1 tahun jualan itu, saya kumpulkan duitnya. Akhirnya saya beli motor. Motor Astrea 800, harga 3.600.000 waktu itu, tahun 2000. Waduh, gagah bener rasanya naik motor itu. Jadi kita ngajar ngaji sudah naik motor itu, Masya Allah.
Modal dagangnya itu 3.000 modalnya. Berapa ini untungnya ini? Sampai dapat duit 3.600.000 selama 1 tahun. Karena saya berjalan dari Tanjung Sari, rutenya menuju ke Wijayapura, Lorong Haji Kamil, itu kan banyak toko-toko di pinggir jalan itu. Kemudian yang ke arah Telanai itu ada di belakang rumah sakit DKT, itu kan banyak yang jualan di situ. Jadi saya nitip ke situ. Akhirnya berkembang sampai saya nitip pisang sale. Saya buat pisang, saya beli di pasar. Pisang Sarawak. Waktu itu 2 sisir harganya Rp750. Bukan Rp750.000, 2 sisir itu. Itu akhirnya mendapat untung kurang lebih sekitar 2.000-an dapat untung. Masya Allah, besar untungnya. Sampai bisa membeli motor. Dan akhirnya saya bisa membeli kalung untuk istri. Ini modalnya cuma 3.000 modalnya. Maka al-faraidu rasul mal. Yang fardu-fardu itu adalah modal dagang. Itu bagaikan dagang merupakan modalnya. Wa aslu tijarati itu modal perdagangan. Wabihi, dengan fardu itu, dengan modal itu, tahsulun najatu, maka tercapailah keselamatan. Artinya gini, Bapak nggak usah sholat sunnah, nggak usah sedekah, pokoknya yang wajib-wajib saja dikerjakan. Sholatnya sholat wajib, puasanya puasa wajib, zakatnya zakat wajib, sodakohnya sodakoh wajib, hajinya haji wajib, gak usahlah umroh. Maka kalau yang wajib-wajib ini dijalankan, itu sudah selamat. Selamat. Apalagi kita ditambah dengan yang sunnah-sunnah seperti ini. Maka ketika seseorang telah memiliki modal dagang, maka tercapailah keselamatan minal mahaliki, dari segala kebinasaan. Selamat dari kebinasaan. Kalau yang fardu itu adalah rasul mal, modal dagang, wan naflu waribahu. Yang sunnah itu untungnya. Modalnya adalah fardu, untungnya adalah sunnah. Nih, saya minum dulu nih biar agak ringan leher. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya dagang itu pasti modal didahulukan, baru memperoleh untung. Tidak akan dapat untung kalau nggak punya modal. Maka tadi sampaikan, ada nggak orang jualan itu nggak pakai untung, nggak pakai modal? Pasti pakai modal. Apakah modalnya berupa uang? Apakah modalnya berupa barang? Apakah modalnya berupa tenaga? Semuanya pakai modal. Maka kalau cuma ngambil untung saja tanpa modal itu nggak bisa, nggak tertipu orang kalau mau ngambil untung tapi tanpa modal. Contoh, rajin puasa Senin Kemis, Ramadan nggak puasa, rajin sholat tahajud subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dakwah enggak sholat. Orang seperti itu tertipu yang seperti itu. Karena mendengar ada ceramah, siapa yang sholat tahajud punya hajat kepada Allah, maka tahajudlah malam bangun. Subuh enggak sholat, zuhur enggak sholat, asar enggak sholat, maghrib enggak sholat, isya enggak sholat. Tertipu orang seperti itu. Oleh karena itu, walaupun sunnah itu adalah keuntungannya, maka tidak boleh meninggalkan modalnya, yaitu yang wajib. Kalau sedekah kita mau bermanfaat buat kita, maka kita harus mengeluarkan zakat kalau sudah sampai haul dan nisabnya. Udahlah, aku nggak usah mengeluarkan zakat, aku sedekah sajalah. Walaupun dia sedekahnya melebihi zakatnya, maka tidak akan mendapatkan keuntungan apa-apa.
Umpamanya gini, duitnya ada 200 juta. Taruhlah duitnya ada 300 juta. Nggak pernah mengeluarkan sedekah, nggak pernah mengeluarkan zakat. Sedekah terus dia. Sejumlah zakat yang dikeluarkan atau mungkin lebih banyak dari zakat yang dikeluarkan, maka orang seperti itu masih punya kewajiban mengeluarkan zakat. Maka seberapapun sedekah yang dikeluarkan itu tidak akan berarti apa-apa, tidak akan mengandung keuntungan apa-apa. Oleh karena itu, syaratnya supaya memperoleh keuntungan, modalnya harus dipenuhi. Apa maksudnya? Yang wajib harus dijalankan, baru yang sunnah dijalankan. Wabihi al-fauzu, dengan menjalankan yang sunnah-sunnah itu maka dia akan memperoleh keuntungan. Ay al-dhafru, maksudnya memperoleh kemenangan. Bidarajati, dengan ketinggian derajat. Fit tabaqati minal maratibi, dari berbagai macam tingkatan derajatnya. Jadi orang yang menjaga yang fardu, sholatnya dijaga, puasa Ramadannya dijaga, hartanya sudah cukup haul nisabnya dikeluarkan zakatnya, sudah mampu daftar haji walaupun belum berangkat, daftar dulu. Maka orang yang seperti ini sudah termasuk tahsulun najatu, tercapai keselamatan dari api neraka. Tapi belum untung. Supaya untung, ditambah dengan sholat sunnah, ditambah dengan zikir-zikir setelah sholat, ditambah dengan sedekah. Kan sudah mengeluarkan zakat nih, ditambah dengan sedekah. Kemudian puasa di bulan Ramadan, ditambah dengan puasa Senin Kemis, atau kalau enggak puasa bayat, atau kalau enggak puasa Nabi Daud, sehari puasa sehari tidak, atau kalau seandainya tidak itu ya puasa di bulan Rajab atau puasa di bulan Sya'ban. Maka orang yang melakukan puasa sunnah seperti ini dengan menjalankan puasa wajibnya, ia telah meraih keuntungan. Apa keuntungannya? Yaitu kemenangan. Ia memperoleh derajat yang tinggi. Maksudnya adalah ia menempati bagian-bagian ketinggian derajat itu. Inilah bagian yang pertama, paragraf pertama tentang makna takwa dalam ketaatan. Jadi untuk taat itu yang pertama, yang wajib dulu yang dijalankan. Jangan yang sunnah dulu, yang wajib dulu. Kalau yang wajib sudah terpenuhi, baru menjalankan yang sunnah. Kenapa? Melakukan yang wajib saja itu sudah untung. Maksudnya untung itu gini, selamat dari neraka. Tadi sudah saya gambarkan, gak usah kita sedekah-sedekahan, gak usah kita sholat sunnah, gak usah kita umroh tiap tahun, apalagi tiap bulan umroh, gak usah seperti itu. Cukuplah sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, hartanya sudah sampai haul dan nisab, keluarkan zakatnya, kemudian mampu menunaikan ibadah haji, enggak usah yang sunnah-sunnah, maka ia telah selamat dari api neraka. Artinya apa? Ia masuk ke dalam surga. Tetapi ingat, surga itu kian, semacam tanah kosong. Tidak ada tanaman apa-apa kalau nggak ditanami. Seperti Pak Parudin nanami pisang, nanami, akhirnya nanti akan membuahkan hasil. Modalnya ada, apa modalnya? Ya tanah itu modalnya ada. Kalau tanah itu nggak ditanami apa-apa, nggak akan tumbuh apa-apa juga. Maka yang wajib-wajib itu adalah yang mengantarkan kita kepada surga. Tapi surga itu akan nggak ada isinya apa-apa kalau kita tidak menanamnya di dunia ini. Seperti kita sekarang ini hadir di sini,
ini adalah merupakan tanaman dari tanaman surga, mengambil keuntungan karena ini adalah sunnah. Menuntut ilmunya memang wajib, tapi duduk bersama seperti ini adalah sunnah. Karena apa? Karena Nabi pernah menyampaikan, idza marartum raudatan min riyadil jinan farta'u fiha. Kalau engkau melewati taman dari taman surga, maka mampir, masuk. Lalu ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apa itu taman dari taman surga? Rasulullah menjelaskan, taman dari taman surga itu adalah ketika orang-orang berkumpul, di dalamnya ada majelis ilmu, di dalamnya ada ilmu, itulah taman dari taman surga. Kemudian Umar bin Khattab menyampaikan, kalau ada orang pergi ke majelis ilmu, maka orang itu begitu keluar itu sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Ikan-ikan yang di laut itu memohonkan ampun kepadanya kalau orang pergi ke majelis ilmu. Bahkan Umar bin Khattab menyampaikan dosanya diampuni Allah walau kana mithla Jabal Tihama, walaupun dosanya itu seberat Bukit Tihamah. Bukit Tihamah itu maksudnya adalah bukit yang ada di daerah namanya Tihamah. Tihamah itu nama daerah di mana kampungnya itu penduduknya subur-subur. Maksudnya laki-laki dan perempuannya itu besar-besar, subur-subur. Dan disitulah Imam Syafi'i mulai menentukan ilmu fikihnya melalui penelitiannya di situ. Perempuan-perempuan situ ditanya, kamu datang bulan berapa bulan sekali? 1 bulan sekali. Berapa hari? Ada yang nyebut 7 hari, ada yang nyebut 5 hari, ada yang nyebut 1 hari, ada yang nyebut 15 hari, tapi enggak ada yang lebih dari 15 hari. Maka akhirnya Imam Syafi'i menyimpulkan perempuan itu datang bulan paling lama adalah 15 hari. Kalau lebih dari 15 hari itu bukan datang bulan, itu namanya darah penyakit, maka tetap wajib sholat. Lalu bagaimana sholatnya orang yang mengeluarkan darah itu? Ya harus dicuci darahnya, kemudian terus ditampel supaya tidak keluar darahnya, kemudian terus sholat. Itu caranya. Lalu seberapa sesedikit-sedikitnya adalah 1 hari 1 malam. Kalau keluar darah haidnya itu adalah subuh, maka ditunggu sampai subuh lagi. Kalau sampai subuh lagi enggak keluar, ya langsung mandi kemudian terus sholat subuh. Misalnya dari zuhur datang bulan, kita tunggu lagi sampai zuhur. Kalau zuhur tidak mengeluarkan darah haid, berarti sudah bersih, kemudian terus mandi lalu sholat. Inilah yang dilakukan oleh Imam Syafi'i di daerah namanya Tihamah, yang disebut juga oleh Umar bin Khattab ketika menyampaikan bahwasanya penting majelis ilmu seperti ini. Inilah penjelasan kita untuk malam ini tentang fardu dan sunnah. Ingat, fardu itu adalah modal, sunnah itu adalah keuntungannya. Jangan sampai pengen meraih keuntungan meninggalkan modal. Itu tertipu yang seperti itu. Barangkali itu saja dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita dagang, keseluruhannya dihitung karena duitnya itu diputar. Bukan, keseluruhannya dihitung karena duitnya itu diputar. Kecuali duit itu diam, maka lebihnya kalau sudah dijual nanti, kan keseluruhannya itu. Jadi misalnya modalnya berapa, untungnya berapa, maka dikeluarkan zakatnya. Tapi itu hitungannya kan
di akhir tahun ya. Bukan dihitung secara keseluruhan. Dalam artian yang dikeluarkan tuh yang nggak dihitung. Untuk makan itu nggak dihitung. Misalnya ini, Bapak berdagang, kemudian pada saat terakhir, taruhlah mulai bulan 12, kemudian sampai bulan 1 akhir atau menjelang masuk bulan 12 lagi. Nanti dihitung jumlah seluruhnya berapa pada saat itu. Maka ketika jumlah seluruhnya pada saat itu sudah mengeluarkan zakatnya, sudah seukuran 85 gram, maka wajib mengeluarkan zakatnya. Tidak dihitung dari awal, tidak. Jangan dihitung dari awal. Karena tuh haul dan nisab kan. Haul itu 1 tahun, 1 putaran. Kemudian nisab itu ukuran zakatnya. Makanya zakat padi, zakat tanaman itu berbeda dengan zakat perdagangan. Kalau zakat padi tanaman itu setiap kali panen, tidak ngitung 1 tahun, tapi haulnya 1 kali panen. Kalau zakat kambing itu 1 tahun, tetap 1 tahun. Zakat sapi juga 1 tahun. Zakat sawit juga 1 tahun. Terakhir yang kita miliki duit itu ada berapa, itulah kita zakati. Jangan dihitung setiap bulan beli beras harganya 250.000, beli cabai sekian, nggak usah dihitung itu nggak usah dihitung. Terakhir saja, terakhir dari duit yang ada pada kita itu berapa. Gampangnya gini, tabungan kita ada berapa, seluruh harta benda kita yang berupa duit itu ada berapa. Karena kalau nggak cukup ya belum. Kalau nggak cukup ya belum. Umpamanya gini, Bapak punya toko elektronik. Begitu punya toko elektronik, barang itu dijual. Ketika dijual, sekarang hasil penjualan itu ada berapa di akhir. Nah, kalau hasilnya itu sudah cukup haul dan nisab, maka keluarkan zakatnya. Tapi kalau masih berbentuk barang, macam mana cara mengeluarkan zakatnya? Harganya juga kita belum tahu. Kan antara pembeli dengan penjual nanti ada tawar-menawar. Taruhlah kita matok harganya 200.000. Ternyata kalau pembeli nggak mau membelinya 200.000, maunya 150.000, terus kita lepaskan 150.000, kan nggak jadi 200.000 kan? Nah, makanya syaratnya adalah berapa harta terakhir itu terkumpul yang bisa kita hitung. Makanya tadi saya bilang termasuk modalnya, walaupun modal itu di dalam laci uang kita itu. Ketika dikumpul itu seluruhnya sudah cukup haul dan nisabnya, maka wajib mengeluarkan zakatnya. Tapi kalau yang masih berbentuk barang, itu ada tape, ada TV, ada macam-macam, kan belum bisa itu dihitung. Yang bisa dihitung adalah yang sudah jadi uang. Karena namanya zakat perdagangan. Zakat perdagangan artinya ya yang dihasilkan dari perdagangan itu. Jadi seluruh yang ada di laci, atau taruhlah karena laci masih sedikit, yang ada di karung itu, duit yang ada di karung itu. Karena saya pernah melihat itu, ada orang berdagang bensin solar, masuk ke Sarolangun, masuk ke Bungo, setiap seminggu sekali itu membawa duit itu ditaruh di karung beras yang 20 kilo itu. Penuh itu duitnya, ada 50-an ribu, ada 20-an ribu. Waktu itu belum keluar duit 100.000. Masya Allah, dibentang dia di lantai itu, dihitung barang-barang sekeluarga. Saya cuma nengokin aja tuh. Kemudian dari duit itu diambil selembar untuk saya, karena saya ngajar ngaji anaknya.
Saya dikasih hanya selembar. Padahal itu sekarung sebanyak itu. Dan tidak sekarung duit itu. Masih ada karung yang lain yang belum dikeluarin. Dihitung bareng-bareng. Tempatnya di belakang Masjid Agung. Tambah lagi Ustaz. Iya. Kalau seandainya kita punya uang cukup untuk membayar kan? Cukup untuk tapi kita masih ada utang. Kan kita kan bahan masih ada utang. Iya. Kalau dipotong itu buku uang itu pasti. Nanti gimana Pak? Utangnya dilunasi dulu. Iya. Kalau utangnya sudah dilunasi, maka baru mengeluarkan zakatnya. Jangan utangnya belum dilunasi. Karena begini, orang yang punya warisan itu yang pertama dipikir adalah orang yang meninggalkan warisan itu punya hutang atau tidak. Maka ketika dia punya hutang harus dilunasi hutang itu. Karena seberat-beratnya berat itu adalah utang. Dosa yang paling berat itu adalah utang. Karena utang itu nggak bisa diistighfari. Astagfirullahaladzim, masih tetap dia belum hilang utangnya. Kalau misalnya ada utang bisa hilang diistighfari, saya seneng itu. Ngutang terus astagfirullahaladzim lunas gitu. Wah enaknya yang seperti itu. Sayangnya nggak bisa. Kalau ada orang masih punya hutang, kemudian meninggal, maka hutang itu sebelum dibayar masih akan melilit dia perhitungannya di hadapan Allah. Karena itu Rasulullah tidak mau menyolati orang yang masih punya hutang. Oleh karena itu kalau masih punya hutang jangan ninggal dulu. Kalau masih punya hutang, iya jangan. Iya usahakan lunas dulu lah baru ninggal gitu kan. Ya, jangan masih punya hutang ninggal. Oleh karena itu, hutang ini adalah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. Maka bayar dulu hutang itu baru dihitung. Warisan juga begitu. Sebelum dibagi, tunaikan dulu kewajiban si mayat. Utangnya bayarin, baru lebihnya baru dibagi. Jadi utang lebih penting. Karena kalau kita mengeluarkan zakat tidak mau bayar utang, itu bahaya itu. Apalagi sudah punya uang tapi nggak mau bayar utang. Ketika ditanya, mana utangnya belum bayar? Lu belum ada, padahal ada. Belum ada mengatakan tidak ada, berat itu urusannya. Maka orang yang punya hutang kemudian dia tidak mau bayar hutang, padahal dia sudah punya untuk membayar hutang, itu akan menjadi musuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sudah bayar Pak tahun ini, yang cukup itu bayar itu bayar. Tahun depan dibayar lagi itu Pak. Apanya yang dibayar? Zakat. Zakat mal itu tiap tahun, bukan sehari itu. Kecuali barang yang kita zakati tadi dia tidak bergerak. Contoh, saya punya duit 300 juta. Saya bayar zakatnya dulu. Sekian. Kalau 3 juta, kalau 300 juta itu berapa itu? 2,5% berapa? 7,5 juta. Ya, kalau biasa dagang hafal itu. Ya, 7,5 juta. Saya keluarkan 7,5 juta. Jadi uang saya tidak lengkap lagi menjadi 300. Dan 300 dikurangi 7,5 juta berapa itu? 292 juta setengah ya. 292 juta setengah. Itu saya belikan tanah. Maka tanah yang sudah saya beli tadi itu kan nggak bergerak kemana-mana. Tahun depan enggak perlu bayar lagi. Kenapa? Sudah saya zakati dan itu tidak bergerak. Kapan zakatinya lagi? Kalau nanti dijual. Misalnya tahun ini kita beli tanah. Harganya itu tadi 292,500 juta. Kemudian tahun depan tanah itu saya jual menjadi umpamanya 3 juta.
menjadi 3 juta. Maka pada saat dijual itu terus terima duit, wajib keluarkan zakatnya. Kenapa? Ada yang dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau nggak dijual, ya belum keluarkan zakat. Sama dengan ketika kita beli emas itu kita simpan, maka tidak keluarkan zakatnya. Kalau sudah dikeluarkan sekali pada saat kita beli emas itu. Nanti kalau kita mau jual emas itu, ya harus keluarkan zakatnya. Kecuali perhiasan. Emas yang dijadikan perhiasan tidak wajib mengeluarkan zakat. Umpamanya bapak membelikan kalung kepada istri ada 10 suku umpamanya. Kalungnya 10 suku. Sebesar apa Bu 10 suku itu? Ya, 10 suku umpamanya. Kalungnya 10 suku. Kemudian gelangnya yang tangan ini 15 suku. Gelang yang kiri 15 suku. Belum lagi yang di kaki 10 suku, 10 suku. Antingnya lagi, kalau 10 suku enggak kuat. Antingnya lagi taruhlah 1 suku ya, kanan kiri 1 suku. Maka selama itu adalah perhiasan, maka tidak wajib mengeluarkan zakat. Kecuali nanti kalau dijual atau niatnya adalah untuk dijual. Nanti kalau sudah harganya naik baru dijual. Maka sebelum beli perhiasan itu harus keluarkan zakatnya dulu. Tapi kalau nggak ada niat itu untuk dijual, kecuali dadakan ya, karena perlu penting, maka harus jual perhiasan. Maka yang seperti itu tidak perlu keluarkan zakat. Tapi kalau memang sengaja, nanti kalau harga emas sudah naik, emas ini akan aku jual, maka sebelum beli emas keluarkan dulu zakatnya. Kalau sudah sampai haul dan nisabnya, artinya nisabnya sudah cukup, maka dikeluarkan dulu zakatnya. Tapi kalau belum cukup, ya nggak keluarkan zakatnya. 10 suku kan belum sampai belum sampai 85 kan 10 suku, kan 1 suku 6,7. Kalau 10 baru 67 gram kan. Nah, 67 gram belum mengeluarkan zakat, dibelikan oleh istri. Bulan depan beli gelang yang sebelah kanan 10 suku. Bulan depan lagi beli sebelah kiri 10 suku. Bulan depan lagi beli kaki kanannya 10 suku. Bulan depan lagi kaki kirinya 10 suku. Udah bingung lagi mau di mana lagi mau ditaruh nih. Iya. Kalau ini 10 suku, 5 suku ini molor ini. Kebesaan ini ya. Jadi selama itu adalah perhiasan, menurut mazhab Syafi'i, maka perhiasan tidak wajib mengeluarkan zakat. Tapi kalau untuk disimpan tetap wajib keluarkan zakat kalau disimpan. Tapi perhiasan itu ketika dijual sudah cukup untuk mengeluarkan zakat, dia tetap dikeluarkan zakatnya. Sama dengan tadi itu, ketika kita beli tanah yang kita beli sebelumnya sudah dikeluarkan zakatnya. Kemudian ketika dijual, kita terima duit, keluarkan zakat lagi. Jadi seperti itu. Dihitung beli emasnya berapa, duitnya ada berapa, dikalkulasikan. Ya itu udah akal-akalan kita. Akal-akalan. Gimana menjawab? Akal-akalan kita. Kita ngerti sekarang ini. Masalah kalau dia ada 300 juta itu misalnya gitu kan. Kita bayar zakat tiap tahun gitu kan. Ya tetap 300 juta itu keluarkan zakatnya dulu. Iya. Baru boleh mau beli apa saja. Tapi tetap harus keluarkan dulu. Ini Pak Ustaz. Itu kan enggak ngelai zakat. Jadi kemas Kalau niatnya ngelai zakat itu sudah nggak boleh itu. Sudah nggak boleh itu. Oleh karena itu, walaupun nilai zakat itu tetap dihitung. Maka demi kehati-hatian, walaupun belum sampai nisabnya, itu sudah dikeluarkan 2,5% demi kehati-hatian. Walaupun belum sampai nisabnya. Kenapa? Dikhawatirkan nanti terlupa gitu. Maka
saya juga begitu. Kan saya punya pendapatan tiap bulan itu dipotong, walaupun untuk sekarang ini masih jauh dari zakat. Coba bayangkan Pak, diterima 5 juta 1 bulan, selama setahun itu kan baru 60 kan, ditambah 13 dan 14, 60, 70 juta. Itu kan belum mengeluarkan zakat. Belum lagi dimakan. Kan masih jauh. Tapi pemerintah tetap memotong sebagai zakat 2,5% dari itu. Nah, kalau 2,5% dari 5 juta berapa itu? 200 sekian ya? Ya. Padahal itu belum waktunya untuk memotong zakat karena belum waktunya. Tetapi demi kehati-hatian, ya alhamdulillah, malah terima kasih sudah dipotong gitu. Kemudian penghasilan yang lainnya tetap kita potong, kita hitung, kemudian dipotong 2,5% demi kehati-hatian, dan kita keluarkan selama 1 tahun sekali gitu, demi kehati-hatian. Tapi kalau ngelak zakat tadi itu ada ancamannya. Walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wala yunfikunaha fi sabilillahi fabasyirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang suka numpuk-numpuk emas, suka numpuk-numpuk perak, itu hanya kiasan saja. Walaupun tidak berupa emas, tidak berupa perak, tapi berupa tanah umpamanya, dan ia tidak mengeluarkan zakatnya, fabasyirhum, beri kabar gembira, bi'adzabin alim, dengan siksa yang sangat pedih. Kabar gembira dengan siksa yang pedih. Allah tuh sudah benar-benar marah itu kan. Marahnya itu agak aneh gitu. Beri kabar gembira kok dengan siksa yang sangat pedih gitu. Kalau seandainya beri kabar celaka, itu udah memang marahnya itu marah biasa itu. Kalau marah luar biasa itu beri kabar gembira dengan siksa yang sangat pedih. Tapi itu tadi, ketika kita membeli ini, membeli itu untuk ngelak zakat, itu sudah terkena dari ayat itu. Tapi kalau memang untuk kebutuhan, ya enggak masalah. Umpamanya gini, saya perlu untuk tanam-tanam ini, maka duit ini setelah dikeluarkan zakatnya, saya belikan tanah untuk tanam-tanam. Dan kemudian nanti untuk anak kalau dia mau pengen bikin rumah, maka sebelum beli tanah itu keluarkan zakatnya dulu. Setelah itu beli tanah, maka tanahnya tidak perlu dizakati, kecuali tanahnya dijual lagi. Jadi seperti itu. Jadi jangan sampai ada terdetik dalam hati ngakali untuk ngelak zakat, nanti jadi saklabah nanti. Saklabah. Kalau kita tabung di bank, deposito gitu kan, bunga yang kecil gitu kan. Tapi kalau kita putar ke emas, mungkin untungnya lebih besar daripada bank. Itu gimana Pak? Kalau kita taruhlah kita belikan emas, sebelum kita beli itu belum cukup nisabnya. Kan nisabnya berdasarkan emas kan? Walaupun misalnya gini, saya beli emas 80 gram. Walaupun nilai 80 gram itu sama dengan 300 juta, tetap belum keluarkan zakat. Kenapa? Masih 80 gram. Walaupun umpamanya 80 gram tadi itu nilainya 300 juta atau 200 juta, itu enggak akan mempengaruhi nilai masuk zakat atau tidak masuk zakat, karena ukurannya adalah gram. Jadi begitu. Walaupun tapi kalau bentuk
emas yang kita beli tadi sudah 85 gram, wajib mengeluarkan zakat. Iya.